Janganlah kita bergantung kepada iman yang hanya nama, yang hanya karena kita telah dibaptis dan terdaftar dalam buku daftar baptis di paroki. Tetapi yang penting dari pembaptisan kita itu, di mana kita sudah mengambil keputusan mau menyerahkan diri kita kepada Yesus, mau mengikuti Dia, mau melayani Dia, kita teruskan membangun persahabatan pribadi kita dengan Yesus. Dan ini dapat kita lakukan, saudara-saudari, tiap-tiap hari dengan usaha kita mengambil masa berdoa, mengambil masa membaca merenung firman Tuhan, mengambil masa mengikuti aktiviti-aktiviti gereja, mengambil masa mengenal Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita melalui sesama kita dan melalui alam ciptaan. Saya percaya saudara-saudari, kalau inilah ada pada kita, ya, inilah bentuk dan sifat iman yang ada pada kita, yaitu relasi cinta kasih pribadi dengan Yesus. Pasti kita akan lebih dapat menghargai apa yang telah diberi Yesus kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya. Selagi belum ada sifat-sifat pribadi dalam iman kita terhadap Tuhan, saudara-saudari, percaya kita tidak dapat menghargai apa yang telah diberikan Yesus. Kita tidak dapat menghormati sakramen Maha Kudus. Kita tidak berminat datang menyembah Dia melalui Ekaristi, melalui saat teduh, melalui adorasi. Mungkin kita hanya datang kepada Tuhan karena kita memerlukan pertolongan-Nya. Mungkin kita datang kepada Tuhan karena ini adalah perintah Tuhan. Banyak orang masih punya iman seperti itu. Itu bukan iman sebenarnya. Saya datang ke gereja karena undang-undang gereja. Saya datang dan membuat itu dan ini karena undang-undang dan diminta, dituntut oleh gereja. Bukan itu, saudara-saudara. Iman kita haruslah karena cinta kasih. Cinta kasih kita kepada Yesus. Dan cinta kasih ini yang lahir pada kita apabila kita mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Itulah menjadi pendorong, kekuatan bagi kita untuk melayani satu sama lain, untuk melayani selaku pembantu pelayan komuni, untuk terus membawa Yesus dikenali, dikasihi dan dilayani. Inilah saudara-saudari perkara yang amat basic dan penting. Tapi mungkin selama ini kita punya iman yang karena kurangnya pemahaman, kurangnya penjelasan, maka iman kita ini itulah saya selalu katakan hanya dengan nama ataupun hanya karena pembaptisan dan kita terdaftar dalam buku pembaptisan paroki. Itu tidak cukup, saudara-saudara. Yang perlu ialah kita membangun relasi pribadi, cinta kasih kita dengan Yesus. Dan ini memerlukan usaha kita. Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk datang kepada kita. Kita sekarang perlu tiap-tiap hari mengambil inisiatif kita mau datang kepada Dia. Dan dengan ini saudara-saudara, saya percaya bukan saja terhadap sakramen Maha Kudus, terhadap Ekaristi kita akan berminat, kita akan hormat, kita akan sayangi, kita akan hargai, tetapi juga iman Kristiani kita tetap akan bertumbuh, tetap akan berakar kepada Yesus, tetap akan bersaksi, tetap akan bertahan. Inilah iman yang kita perlu, yang perlu ada pada kita. Jadi saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang akan dilantik menjadi pembantu pelayan komuni, saya harap kamu akan terus memperdalamkan pengenalan kamu terhadap Yesus.
Karena dengan mengenali Dia secara pribadi akan lahir cinta kasih kepada Dia. Apabila ada cinta kasih, itulah menjadi pendorong dan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kamu melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan saudara-saudari, membantu pelayan komuni yang ini akan membaharui komitmen kami. Pastikan ya dalam hidup kita sehari-hari mengenal Yesus, supaya lahir cinta kasih terhadap Dia, dan supaya dengan ada cinta kasih terhadap Dia, pelayanan kita itu lebih teratur, lebih komited, lebih berkesan. Karena tujuan kita saudara-saudari dalam apapun pelayanan yang kita ambil, yang kita mau libatkan diri kita, ialah supaya Tuhan lebih dikenali juga oleh umat, Tuhan lebih dikasihi, dan Tuhan lebih dilayani. Inilah matlamat cita-cita kita umat di Gospan Kenial, di paroki ini juga, di mana saja kita berada. Kita mau membantu, membangun satu sama lain, menjadi komuniti umat Allah yang komited dan efektif melayani kerajaan-Nya. Tapi juga saudara-saudari, jangan kita lupa bahwa kehadiran Yesus bukan setekat di sini atau melalui sakramen Maha Kudus saja. Kehadiran Tuhan itu adalah lebih luas, dan khususnya saudara-saudari kehadirannya itu adalah melalui sesama kita. Karena itu apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita terhadap Tuhan tidak dapat kita pisahkan dari tanggung jawab kita terhadap sesama. Karena Tuhan sendiri mengatakan, ya, Dia hadir pada sesama manusia kita. Kalau kita rujuk dalam Matius 25 ayat 40, apa yang kamu lakukan kepada orang itu, kamu lakukan kepadaku. Apa yang tidak kamu lakukan, kamu tidak lakukan juga kepadaku, kata Yesus. Jadi saudara-saudari, kesimpulannya, kalau kita sungguh-sungguh punya relasi yang akrab, relasi cinta kasih dengan Yesus, teruskanlah budaya kita yang perlu ada pada kita, yaitu menyembah Tuhan, membentuk iman, dan bertanggung jawab